Sebetulnya simpel aja, hitung waktu bukan hitung-hitungan waktu. Ya, paham ya? Menghitung waktu kita, tapi bukan hitung-hitungan. Saya kadang merinding sekali ya, kayak kemarin ya berita di Brasil mengadakan upacara memperingati setan. Nah ini kan lucu ya, Lucifer dibuajang segitu gedene, setan-setan iblis-iblis sampai yang luar biasa mereka telanjang harus keliling di kota Brasil. Ya ini loh waktu. Saya ngomong ini loh waktu Tuhan, nggak serem lah, ya kan? Setelah dia melakukan hal liturgi lah, anggap liturgi seperti itu, dalam waktu 24 jam orang dilanda banjir bandang satu Kediri. Itu ribuan orang mati. Sampai saya tadi ya sempat lihat mereka ini berlindung di dalam satu ruangan. Saya yakin air itu masuk. Dia sampai gedor-gedor di pintunya untuk dia masuk. Kalau dia dibukakan itu pasti air masuk dan habis semua. Itu loh waktunya Tuhan. Ya, seperti hari ini pun saya juga merinding tadi. Jadi jemput Bu Yai dulu, jemput Bu Yai. Hujan Bu Yai, saya tak masuk aja. Sampai di depannya Bu Yai, mek gerimis. Kita nggak bisa nentukan. Lebih lagi waktu hujan, waktu apa nggak bisa nentukan sudah. Nah kita sudah masuk itu terus diproses. Saya sampai Tuhan kok seperti ini, waktu ini saya lihat kok seperti ini. Nanti kita sama-sama belajar tentang waktu ini. Terus kita masuk obrol-obrol, ada Bu Danti sama Bu Yai aja. Waktu itu membicarakan hanya sepele aja. Bu Yai, kemarin saya lihat HP, harganya cepet jin Bu Yai. Saya kepingin memberkati Bu Narti, Bu Sunarti. Dalam arti aku mau memberkati cek node itu gampang gitu, minimal kena tak telepon. Entah ini dendi kalau iki mah tak goleki lho toko warungnya tutup jane kita ndek warungnya di sini kita nyiburi nyambulan. Enggak tahu bulannya siapa. Ya, simpelnya seperti itu. Pemikiran saya seperti itu, tapi waktu itu tak lihat HP-nya punya teman tapi ya juga bagus, keadaan bagus tapi HP-nya lowbat. Dan mungkin bisa ditancapkan mungkin lewat colokan listrik dan dipakai terus. Semua saat ini setiap boleh colokan setiap nggak mungkin. Nah tapi Tuhan waktunya itu cepat. Ya begitu saya jemput Ciwelun, habis Ciwelun terus muter ke Weliran, sudah langsung ngomong. Saya sudah dapat HP Pak Wijaya. Oh ngeri. Rasanya saya cerita ke Bu Yai, kok cepat Bu Yai ya. Nah ini loh waktunya Tuhan. Kadang saya bukan merasa Bu Yai itu ya sering menyaksikan tentang Pak Cinto, Mbak Cikim. Saya hanya ngelontar aja, suara itu hanya ngelontar aja. Wes tunggu Bu Yai, nanti kedua orang ini pasti nemu Bu Yai. Udah lama langsung Bu Yai, Pak Wijaya sudah kesini loh. Ini bukan karena kuat gagah atau katakanlah Wijaya dipakai atau enggak. Saya merinding, lihat waktunya Tuhan ini merinding. Karena waktu nomor satu kita nggak bisa beli waktu. Itu loh nomor satu. Kamu punya uang segede apapun yang tadi dijelaskan sama Ibu Yuliana tentang uang dan berkat. Kamu milih mana? Berkat keselamatan atau uang? Nah sekarang dibandingkan lagi dengan uang dan waktu. Ya kan kamu nggak bisa beli waktu. Mumet toh kamu katakanlah kemanapun nyari berkat yang ada. Kalau bukan waktunya Tuhan kamu nggak akan dapat. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, di hari waktu itu dikasih, bisa selesai semua. Jadi saya rindu jemaat JGS Tokam yang mungkin di luaran sana memandang apa sih komunitas kayak gini-gini toh. Tapi begitu tak cerita kepada sesama pelayan, itu mereka geleng-geleng kepala sudah. Bukan masalah gak ada orang muda seperti kamu ngurusi lansia sih kayak gini mumet. Sampai tadi pun sama mbak Bu Yai tak pikir siji-siji kabeh yo ngeluh Bu Yai. Ya betul ya Bu Yai obrolan saya. Gak mungkin saya mikiri satu orang tak pikiri. Yo stroke 6 aku ya kan dalam hati. Ya betul nggak? Stroke 6. Semua punya masalah, semua punya problema. Ya kan enggak? Nah, saya juga ngomong tadi, saya masih punya anak ini. Semua waktuku tak pakai untuk menyelesaikan nggak mungkin. Cuma satu tadi yang saya ngomong, yang saya makin kuatkan diri saya. Yang bisa tak ajak berjalan, yuk ayo jalan bareng. Tapi kalau kamu nggak bisa berjalan, ya maaf kata, bukan saya merasa tak lepas, bukan. Saya hanya membawa doa, sudah jalan. Nah itu kesimpulan di hati saya yang mungkin bisa menguatkan saya sendiri. Yang terlebih lagi saya tidak mungkin
memikirkan satu persatu dari jemaat segini kakek ya kan, seperti tadi siang ya tadi pagi ya di Stefanus Warno tak lihat, waduh gandol Gusti pakai koyo ngono sing gelungan ana sing sewekan. Ati tak pikir lho paling tanya ini Wijaya kok ero lho ya lho Pak Ji wis ngarani lho Wijaya kok ero iki nyanyi gandol Gusti ya kan ya sing pasti bocorannya dari Pak Hermas tapi videonya saya sudah ada. Nah ini kelebihan saya karena saya banyak berteman, saya banyak bisa ngerti pribadi lepas pribadi, mana yang bisa saya percaya, mana yang bisa saya ajak ngobrol. Akhirnya ayo wes, bukan masalah mau jumprit singit lansia, bukan, sekali lagi bukan. Saya hanya dibilang memonitor, ya bukan juga. Saya tidak mau menghakimi setiap jemaat di tempat ini, terlebih lagi lansia. Saya selalu ngomong lansia JIG ya Stokam, bukan, maksud saya lansia di Malang Raya sekali lagi nggak bisa diikat. Sampai-sampai ada ngomong 100%, tak tambah lagi mbakku 1000%. Sudah ikatan lansia yang mungkin gencar-gencar saat ini diikat dengan ikatan suatu per bulan tak kayak gopecing ya kan, oh setiap bulan tak kayak sembako, tak cukupi semuanya. Ya maaf kata, suatu saat dia lihat yang lebih lagi pasti berpaling. Betul ya, setuju ya. Yang akhirnya balik meneh, orang tengah ngomongnya apa? Banter no, gojek. Semua akan gojek. Tapi kalau kita bawa lansia di JG Stokam ini, saya terlebih lagi, ayo mulai kita ini fokus cari Tuhan. Ya, seperti tema hari ini tentang waktu, nggak takut ah. Bukan saya mau meden-medeni seperti Pak Eratus Sabdono yang selalu ngomongnya, waduh, wis kita bakal mati, dipersiapkan kematian dan lain-lain. Bukan, wong kita pasti kok, kita akan ketemu Tuhan itu pasti. Ya setuju ya? Setuju kan? Nah, tapi persiapannya itu loh yang diomongno, persiapannya. Ya, tentang waktu kita ada satu firman ya. di Kolose 4, satu aja. Kolose 4 ayat 5 akan saya bacakan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Sudah, simple. Mek ngomong hidup suruh berhikmat dan gunakan waktu yang ada. Tapi saya tidak akan naik ke ayat di atasnya, saya tidak akan naik di ayat di bawahnya. Tapi yang terfokus saya akan menerangkan tentang waktu itu apa. Jadi waktu sekali lagi, kita punya uang kita nggak bisa beli waktu. Kita katakanlah bisa memperpanjang waktu, emangnya bal-balan. Ya betul kan, ada babak pertama, babak kedua, oh nggak gol, si 0-0 aja perpanjang waktu. Bukan, kehidupan bukan seperti itu. Waktu itu kehidupan. Nah sekarang waktumu ini mau kamu buat apa? Ya kan, saya bukan menghakimi untuk melarang keliling-keliling sampai mumet, enggak. Tapi waktu yang digunakan itu ambil hikmatnya, itu yang terutama. Jadi saya rindu jemaat di sini ngerti waktu itu cukup satu aja, seperti ayat ini, ambil hikmatnya. Waktu itu kehidupan, waktu itu kehidupan yang kita harus ambil hikmatnya setiap kita melangkah. Ya betul ya, karena ya itu tadi waktu tidak bisa dibuat main-mainan. Terlebih lagi saya mengharapkan di dalam dunia pelayanan. Di dalam dunia pelayanan, selain kita harus intim dengan Tuhan yang nomor satu, yang nomor dua, Pak, pergunakan waktumu dengan hikmat sebaik-baik mungkin. Dalam arti apa? Bukan digunakan waktunya untuk ditepakno ae jame Pak Wijaya jam segini. Nanti segini aku tak kesana. Bukan menghitung waktu seperti itu. Tapi waktu itu difokuskan untuk apa? Ayo kita belajar waktu untuk kekekalan dan keabadian. Itu loh yang dilupakan. Nek kon bulet waktu kon gunakno ini wis mumet sendiri. Tapi lebih lagi sekarang, apalagi di dalam misi JGS Stokam, saya rindu membawa jemaat itu untuk apa sih? Melayani, nyenengno hati Tuhan. Ya, saya sering membawa jemaat ke pelayanan sampai mungkin ada pemikiran orang, loh Wijaya mesti bawa pasukan. Memang ya, sampai yang kebacut saya bisa ngomong segala sesuatu yang berhubungan dengan lansia selalu ngomong Wijaya. Ya, syukur-syukur sing bungkus-bungkus wah Wijaya iki anak buah Wijaya. Enggak ada ketakutan. Biar itu proses kok. Menurut saya proses, saya enggak ada malu, saya enggak pernah takut waktu itu. Sampai pun saya pernah
Waktu itu saya terbawa emosi pun sempat banting mic ya, juga mic ini saya banting di waktu forum rapat karena saya mau memperjuangkan lansia. Yang pemikiran mereka hanya wis lansia itu paling ini toh, kayak konsumsi kayak sembako, selalu saya omongkan seperti itu. Tapi saya yonggo dari ucapan saya yang seperti ini, ayo mulai berhikmat, gunakan waktumu, jangan hanya untuk itu aja. Tapi untuk apa? Nyoba cari kekekalan, nyoba cari keabadian. Dengan apa? Benar-benar fokus, ibadah itu fokus untuk cari Tuhan. Bukan hanya itu tadi, hitung-hitungan waktu. Bukan menghitung waktu untuk hitung-hitungan waktu, bukan. Tapi kembali lagi, ayo saya bawa jemaat ini untuk melayani. Itu bukan masalah untuk budget yang harus dikeluarkan sebanyak apa, harus ke sana kemari, ya kan? Banyak budget enggak ada ketakutan. Hari ini pun tetap nanti ada konsumsi kok. Saya bukan masalah bangga enggak bangganya, bukan. Saya yakin Tuhan pasti mencukupi kok. Kemarin pun bagi LP Lowaru dapat berkat ya Om ya. Om Agus ikut nyaksino, ya moro 2 sak moro miber nang motorku ya. Pokoknya aja santer gak cukup motor ya kan. Sak kongkon manggul Pak Gunawan ya. Ya berkat seperti ini. Jadi saya tidak ada ketakutan sih. Ya sekali lagi saya berani pun di depannya mimbar pun dimanapun saya tanya umat Deus, saya selalu bersaksi tentang JGS Tokam, tidak pernah minta-minta. Ya betul ya Om ya, saya sampai berani ngomong tidak ada JGS Tokam bikin proposal pakai stempel, ayo keliling lansia boleh duit ya enggak. Jadi benar-benar murni. Yang sampai saya terfokus di dalam kegiatan JGS Tokam, kita hanya butuh apa sih? Transport aja sudah. Ya kiranya Tuhan akan cukupkan kok. Kita nggak perlu ada ketakutan kok. Ya tapi kembali lagi secara logika, kayak orang Tenglang ngomongnya cengli. Ya dalam arti kamu beribadah, kamu kolektor, ya kan? Uang pembayaran transport itu dari kolektor. Sekali lagi saya ulangi, uang transport, uang dari kolektor. Yang mungkin kurang bisa ditambahi dari luar. Ya setuju ya. Nah logikanya cengline, ya kan? Kon nggak pernah ibadah ya di sini ya, tapi kon jalur dijemput. Ya Pak Jim Dewe ngomong ya, sholat mbakmu aja itu. Iya tuh. Iya Pak Jim. Langsung Pak Jim senyum. Pak Jeffrey langsung ngomong pertalite iki njaluk tok nang pom. Ya betul ya Pak Jim. Ya. Saya bukan keras dalam hari ini, bukan mau mengikat. Oh Wijaya berarti secara nggak langsung mengikat. Sekali lagi tidak loh ya. Sekali lagi Wijaya tidak mengikat karena pertalite, karena solar. Enggak. Dalam arti saya ngambil cengline aja. Dalam arti di sini satu bulan 8 kali ibadah. Ya kan? Kalau kamu 4 kali ibadah di sini, ya wis cengli ae. Berarti kan 50. Dan ya jemputan juga bacot. Ya kan? Minimal saya selalu berharap ngomong apa sih bolong enggak apa-apa. Tapi jo akeh-akeh gitu loh. Dalam arti 8 kali mau bolongin 6. Jalur jemputan di sana andi kabeh melok wis keliling andi kabeh melok. Nah itu kebacut nih. Ya, saya makanya saya membawa JGS Tokam ini penuh tantangan, banyak sekali tantangan. Tapi saya yakin saya nggak sendiri kok. Saya banyak kumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, saya sendiri selalu ngomong dikumpulkan, ditemukan orang yang luar biasa. Saya bisa ketemu Pak Yako, Bu Susana, Bu Kosasi. Ini pelayan-pelayan luar biasa, Bu Yayi. Ya, sampai-sampai saya nggak ngerti loh. Tuhan kok bisa ditemukan oleh orang-orang seperti ini. Saya sampai ngomong ya ini yang Tuhan kehendaki di dalam komunitas ini untuk apa? Merubah keadaan lansia di Malang. Ya saya bukan sekali lagi bukan menghakimi. Oh lansia ini mulai dari dulu sampai sekarang ya pancet aja, sekali lagi bukan. Saya nggak terasa mulai dari saya wakil gembala koordinator lansia sampai sekarang tak hitung itu hampir 15 tahun saya. Bukan ngurusi lansia. Ketemu dengan lansia, pokoknya ketemu Bu Sri wis blenger terus. Oh iya ya. Mulai dari FA sampai hari ini pernah putus ketemu lagi. Ya seperti ini. Ya kan? Tapi semua itu proses yang bawa kita ini apa sih? Ayo sama-sama mau berubah. Ya kembali lagi ke waktu yang tadi kalau sempat halaman 5. Gunakan waktumu itu sebaik mungkin. Waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Itu melebihi daripada uang. Mendapatkan lebih banyak uang tetapi tidak bisa membeli waktu. Ya, kata-kata yang sederhana.
tapi saya rangkum. Saya rindu selalu setiap pagi. Sekali lagi bukan merasa pinter-pinteran, bukan merasa Wijaya wis sobo-sobo ngetokno firman, ngetokno renungan, bukan. Saya rindu itu apa berbagi kok. Kita sama-sama belajar. Wijaya di sini pun banyak kekurangan. Saya tidak pernah sekolah teologi, saya tidak pernah apa meloke mek som artinya mahari buyar. Nanti ada diklat gembala FA setitik buyar. Ya bukan karena kecewa ujung-ujungnya ke sana, bukan. Yang aslinya ini untuk mendapatkan sertifikat harus bayar ini, lucu. Yang sampai-sampai saya selalu selalu cerita di desa-desa. Seperti seorang cucu tanya kepada kakeknya tentang firman. Mungkin moga-moga di sini tetap ingat ya ceritanya Pak Wijaya ini pegangan terus bisa. Ya kan? Cucu tanya mbek kakek, "Apa sih kakek baca firman?" Koyo iso-iso. Akhirnya kakeknya simpel, suruh bawa apa? Buyai mungkin ini keranjang sampah. Suruh ngambil keranjang sampah untuk buang ke sungai, terus aku ambil no air cuk ke aku. Dia lakukan berulang. Nah ini sih untuk nangkep buku sasi ini ya, buku sasi sering ini. Jadi yang sering ikut pelayanan pasti nanti ada dapat cerita seperti itu. Dan jangan khawatir, hari ini pun ada cerita yang baru, yang sangat bagus, yang berhubungan dengan waktu. Akhirnya dia melakukan terus-menerus dan kakek itu cuma ngomong duduk. Tadi kamu kan tanya kenapa kakek selalu baca firman. Minimal lihat keranjang itu. Setelah kamu berkali-kali mengambilkan air buat kakek, lihatkan keranjang yang tadi sampah. Airnya jadi apa? Bersih. Nah, ini adalah kelanjutan. Cerita ini di mana-mana ditulis mandek di situ. Minimal hatimu akan bersih setelah kamu membaca firman. Stop di situ. Tapi Wijaya lancang, nambahi. Sampai-sampai Pak Lukas Sutopo wani awakmu. Iya. Karena apa? Saya ngomong tadi sekali lagi, setelah keranjang itu bersih, kakeknya nyuruh. Ceritanya ditambahi Mbak Wijaya. Keranjang bersih itu ambilan buah di kebunmu. Di kebun kakek akeh buah. Macam-macam kebun ono. Sudah bersih soalnya. Ya kan? Setelah bersih, kakek ini ndak ngongkon nyuruh nang pasar, dolen yo engko buah yo. Nang pasar Bandulan. Nang pasar Kasim ya cedok omahe Pak Gunawan. Udah. Kasim. Kakek itu ndak nyuruh. Tapi kakek itu nyuruh apa? Bagiin nang desa sebelah yang kekurangan. Setelah hatimu bersih, terisi firman, kamu itu disuruh bagi gratis. Ya setuju ya, bukan untuk dibawa ke pasar untuk kamu jual. Saya sekali lagi bukan menggurui, bukan merasa Wijaya keras dalam hati orang koyo dodol firman Mariam. Saat-saat ini kita temui. Dan kembali lagi waktu ini yang akan nentukan. Serem. Dalam hati dilihat kejadian-kejadian saat ini tanpa disadari lihatan. Yang sangat-sangat saat ini kita saksikan apa sih? Persaingan mereka dalam bentuk apa? Dunia. Menjadikan kerajaan dunia, bukan didahulukan kerajaan Allah. Dengan apa? Dukur-dukuran bangunan. Baikmu orang lantai, wah kurang. Baikmu 1 hektar, baikmu 30 hektar. Tanpa dia memikirkan jiwa-jiwa yang baru. Tanpa memikirkan ini loh mau bikin kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Ya, mulai artis sampai siapa didateng loh. Kita pun enggak melok-melokan ke sana ya. Datang Miss Mary wis cukup sukacita ya. Betul ya? Enggak bayar kapal, enggak bayar pesawat, enggak bayar hotel, enggak bayar mangan, ini bisa. Sukacita enggak? Biarno mereka berlomba wis. Akeh-akehan duit. Nanti datang no artis, nanti bangun gede-gedean wis enggak. Cukup di sini aja. Komunitas walaupun kecil, isinya lansia tapi memberikan dampak. Ya, kembali lagi ke waktu ini. Kita sudah tidak banyak waktu. Apalagi sekali lagi umur kita nggak ada janjian sama Tuhan. Sering saya selalu omongkan. Nah, di sisa waktu ini, ayo kita mulai gunakan waktumu ini yang terbaik. Terlebih lagi apa? Cari keabadian, kekekalan. Wis aja golek lain sik gitu. Ya kita butuh makan, saya pun butuh makan. Tapi ngaliro sewajare. Ya kan? Tapi fokuskan untuk apa? Cari kekekalan dan keabadian ini. Amen. Ini sulit dicarinya wis. Sulit sekali. Ya kan? Ya saya senang sekali kalau ada kumpul-kumpul bersukacita, apalagi mangan bareng, paling seneng. Kemarin kita juga marung sama Pak Matius, Pak Jim, ya kayak warungnya dewe ya Pak Jim ya. Padahal di pinggir waduk itu. Berikan dampak. Kita bisa berbagi nasi bakar,
orang warung bisa makan rujak ya, bukosasi ya, produksinya bukosasi itu rujaknya. Jadi ini loh yang diinginkan, luar biasanya ini loh lansia ini. Saya ikut senang sekali dalam pelayanan ini, ikut iso bangga. Loh ini loh kita memberikan dampak. Daripada kamu hanya ke fokus ke gereja wis bersorak-sorai memuji, menyembah, tapi menurut saya semuanya akan jadi nggak ada artinya. Sampai-sampai aku bisa ngomong kemarin dapat TikTok dari satu pendeta yang sangat luar biasa. Ya, setelah pujian mau pujian di luaran sana dia melihat orang pujiannya itu podo, ya sama, tapi diwolak-walik. Saya tidak hafal itu lagunya apa. Nanti saya selalu ada TikTok bagus yang tentang kerohanian, saya selalu bagi di grup PJG Stokan. Untuk apa sih itu spirit kita nih? Untuk apa? Untuk membangkitkan iman kita. Jadi setelah dia dilihat ternyata orang itu orang gila. Akhirnya sama pendetanya kasih uang disuruh pergi. Tapi setelah dia mau duduk, dia diberikan hikmat. Orang gila itu bisa memuji, walaupun dengan wolak-walik. Nah, apalagi kita yang waras. Ojo sampai kita ini memuji dengan waduh memuji nyanyi tadi. Loh, saya tadi tergerak, saya berdiri tadi. Ya WL bukan hanya sekedar WL gini bener-bener muji, ya itu muji temenan gitu dalam hati. Lagu ini bener-bener dalam mono gitu. Lek nyanyi tok gampang kok. Ya sampai diibaratkan wong gendeng kok iso nyanyi. Tapi itu pujian, penyembahan bukan. Tapi benar-benar kita kusuk, kita ini berhadapan dengan Tuhan. Kita ini memuji itu memuji Tuhan. Angkat tangan aja, angkat tangan lagi. Angkat tangan sudah angkat tangan benar-benar angkat tangan. Benar-benar memuji fokus sama Tuhan. Musiknya sudah luar biasa. Berarti ini benar-benar ibadah yang ini loh. Kusuk gitu. Bukan hanya sekedar waktu ibadah kayak gini-gini tok. Ya kembali lagi ke dalam waktu ini. Waktu kita nggak bisa ditentukan. Ayo kita belajar dari waktu yang telah dipercayakan di Tuhan ini untuk apa? Di dunia ini kita diproses untuk apa sih? Bukan hanya sekedar mangan ngombe tok, enggak. Nyoba cari kekekalan dan keabadian. Itu yang luar biasa. Di sini ayat yang juga menguatkan di Para Rasul 20 ayat 24 sama tentang berhubungan dengan waktu. Hidupku tidak ada artinya bagiku kecuali aku menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadaku oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai, sudah. Kita di dunia ini menyelesaikan tugas kita yang dipercayakan sama Tuhan Yesus. Bukan untuk kita gini-gini tok, kehidupan cuma gini-gini tok, enggak. Karyanya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Terlebih lagi berhubungan dengan waktu. Yang seperti tadi kesaksian tentang di Brasil yang hanya 24 jam digiles habis sudah. Selesai waktu. Bukan kesaksian tadi yang luar biasa, saya masih berangan-angan mau berharap untuk memberikan berkat HP, tapi sudah Tuhan sediakan. Ya ini waktu. Ya saya rindu, ayo di sini nih benar-benar terbawa ya di komunitas ini rasakno dhewe gitu loh. Saya nggak bisa merasakan Bupris mari melok JG, so kami itu apa Bupris nggak bisa saya. Wis rasakno sendiri. Gitu. Jadi masuk Buyayi, padahal saya nggak bisa merasakan. Kampungnya tak kayak ruame kalau ngono ya mbuh dadine apa tadi. Selfie foto-foto enggak karuan. Orang kampung sampai masuk akhirnya mau welok foto iki ono apa iki ya. Padahal kita nyanyi rohani. Kita benar-benar bersukacita. Ya betul ya, makanya kita di saat-saat ini ayo pergunakan waktu itu yang terbaik. Ya, saya akan sambung dengan satu cerita. Ini Tamatono. Saya ini tadi tak seputar bolak-balik, tak pikir bolak-balik. Karyanya Tuhan itu dalam hal waktu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya bisa membayangkan waktu mungkin 20 tahun yang lalu sampai saya kinyut di God dan lain-lain. Karyanya Tuhan itu sangat luar biasa. Melalui waktu ini sangat luar biasa. Bukan masalah panjangnya saya SD ikut ikut sekolah minggu dan lain. Saya enggak ngalami masa itu. Saya tidak mengalami masa sekolah minggu, youth, terus gitu ibadah umum, mau ketemu lansia langsung Tuhan dipedono lansia, lansia. Ya seperti itu. Jadi prosesnya Tuhan itu dengan waktu itu sangat luar biasa. Saya disentuh hati saya sama Tuhan pun prosesnya sangat luar biasa. Sampai-sampai saya ini kadang terkagum, loh kok iso ya? Kok bisa saya seperti ini ya? Kadang nyelaminya itu waktu ini waduh sangat luar biasa. Saya yakin di sini tiap pribadi pasti ada waktu-waktu khusus yang kita bisa alami. Sampai-sampai saya kaget loh, spesialku ini apa gitu loh. Kadang
saya beritakan firman ya pengen itu kadang ono ayat 3 ayat ya selesai. Tapi mereka kok iso gelem gitu loh. Bukan karena Om Bempi pun sering nyarikan saya. Tapi kadang saya di-repeat, Pak Wijaya melayani di sini, Pak Wijaya melayani di sini. Loh, sampai kok kapan nang gerejane Bu Marta? Entar lagi Bu Marta, sudah dijadwal saya. Sampai saya kaget loh, kok bisa ya? Loh padahal ya mas gini tok, Bu Yaya paling simpel guyang-guyu tok. Wijaya kayak ceritanya memang. Tapi benar-benar sukacita, saya melayani benar-benar sukacita. Mungkin spesialisnya yang mungkin tidak ada di mereka. Saya bawanya pasukan yang harus dikasih makan. Nah, itu yang luar biasanya seperti itu. Jadi setiap saya pelayan Pak Wijaya bawa orang berapa? Sekarang ngomong aja sak motor. Yes, itu ngedewe songo. Ya minimal ya sadalah makanya. Masih nyediakan bakpo ya Om Matius ya. Kecukupan ya Pak Matius ya. Bakpo ya dapat bakpo semua. Ya itu spesialnya. Wis biar mereka mau pikiran apa. Yang penting saya bawanya pasukan ya lansia. Ya singkat aja kembali ke satu cerita ini, karya Tuhan lewat waktu ini sangat luar biasa. Suatu ketika ada seorang penulis ini dari luar negeri ya, bukan penulis di Indonesia. Dan nanti masalah nama saya gaduk-gaduk ya, untuk menghafal nama nggak iso memori nggak kuat gitu. Jadi suatu ketika ada seorang wartawan lah, dibilang wartawan atau pemuat berita. Suatu ketika dia jalan nemu dompet. Nah, nemu dompet, dibuka dompet itu ada beberapa dolar, ada beberapa lembar dolar. Ya dia terfokusnya pada satu secari kertas yang dia memperkirakan ini duit ini suwe, dompet ini sudah lama ini berarti sudah lama sekali. Akhirnya surat ini dibuka dan di dalam surat itu ada tertulis surat cinta. Ya, sebuah surat cinta yang sangat sudah lusuh, sudah bisa dilihat tanggalnya yang di bawah. Oh, wis 60 tahun yang lalu. Ya, berarti untung-untung bisa didelok, bisa dibocor ya. Ya, nah singkat cerita wartawan ini bawa pulang, dia rapikan, terus dia tersentuh dengan kata-kata di dalam surat itu. Ya seperti kita lah, ya pasti ngalami lah. Mungkin Pak Jin ngirim surat pergi Cik Lili dan sebaliknya. Wis pasti, hai sayang, gimana kabarmu? Aku rindu. Itu kata-kata yang pokoknya pujangga kalah wis ya. Saya sendiri pernah ngalami itu. Sampai-sampai mau dikirim pun disemprot sih, cos wangi mau dikirim ya. Kalau WA, BBM dan lain-lain ya. Yang saya temui waktu itu, waktu malam minggu sudah gajian, waktu cari nang siswa, wis milih kertas diambil kabeh. Kertas opo sing apik ya. Nah ini kalau Budiana ngalami senyum-senyum. Jadi nulis cinta itu surat cinta, waduh kekasihku dan lain-lain ya. Tidak tahu di sana baunya harum itu gimana, mungkin dicium, bisa juga nanti dibawa tidur ya karena harum. Itu tentang sekilas percintaan anak muda. Ya kembali ke surat ini tadi, di situ ada tertulis, saya anggap namanya Michael aja ya. Dia Hana, jadi yang cewek ini Hana, yang laki ini Michael. Dia nulis dengan kata-kata sayang dan pujaan-pujaan itu tadi. Terus di tengah-tengahnya dia nulis gimana? Nulisnya sayang, kita memang tidak boleh bersatu, kita dipisahkan karena orang tua. Jadi istilahnya pendek kata, mereka ini tidak boleh berhubungan, tidak boleh berpacaran karena orang tua. Wis lusuh nemen. Terus tetangga di situ yaitu bisa diprediksi sama wartawannya 60 tahunan. Nah, di situ ada alamatnya, dan karena wartawan ini tertarik dengan surat itu, ya nanti diambil hikmahnya cerita ini. Benar-benar karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita didengarkan pelan-pelan aja, karena saya lihatnya waktu itu di sebuah video. Ya, setelah itu dia lihat alamatnya, wartawan ini mulai nyari alamat ini. Yang namanya Guhana nulis nang Michael dengan sayang-sayangnya seperti itu, yang endingnya kita nggak bisa bersatu, kita nggak boleh dengan orang tua kita, yang akhirnya mereka berpisah. Ya, terus akhirnya wartawan ini mencari alamat yang di Hana itu. Dia telepon di rumahnya, ternyata oh ini sudah pindah, sudah lama ini pindah.
Tapi ini saya tahu alamatnya di satu lagi, wasik, wartawan, namanya wartawan ya, kepingin tahu aja dicari lagi, ditelepon lagi, weh pindah lagi, ngekos lah ya Ibu Hana ya. Cari lagi, akhirnya ada satu ketemu, oh orang ini sebenarnya sudah tua, Ibu Hana ini sudah tua dan sudah wis tua sekali lah. Dia terakhir dengar ada ditaruh di panti jompo. Akhirnya dia telepon nyari ke panti jompo itu, yang namanya wartawan, kepingin lihat nyata nih surat yang tertulis ini ya, kok kayak romantis sekali gitu ya, kepingin tahu endingnya ini apa, kok sampai terjadi seperti itu. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu di panti jompo yang sangat besar sekali, ada beberapa lantai di situ. Yang akhirnya ketemu dengan penjaga atau dianggap satpam aja lah ya. Dia tanya, Pak, yang namanya Ibu Hana itu di mana? Akhirnya wartawan ini dibawa menemui Ibu Hana. Dengan membawa ke surat ini tadi, dia menemui Ibu Hana yang ternyata benar, Ibu Hana ini sudah di atas usia 60-70 tahun. Logika sesuai dengan surat itu tadi, 60 tahun berarti lah orang pacaran belasan, berarti dia sudah menginjak di angka 70 tahun lebih. Ya ketemulah dia ngobrol, akhirnya dia ngomong, saya menemukan surat ini benar surat dari Ibu Hana, benar sekali. Ini surat yang saya tujukan pada Michael, kekasih saya, sampai hari ini pun tetap menjadi kekasih saya, cinta pertama saya. Sambil menangis, sambil membetulkan kacamata, ya kacamata kayak aku lah, kayak dia ini. Akhirnya dia menulis dan membaca lagi dengan tetesan air mata. Dia menulis, setelah saya menulis ini, saya sudah tidak bertemu dengan Michael. Terus gak tahu ketemu mana aku dengan Michael wis. Yang akhirnya di hati saya ngomong, wis aku gak kawin wis, gak rabi-rabian istilahnya. Karena cinta pertamaku, karena kekasihku yang pertama telah hilang. Simpel nanti ceritain. Nanti ini loh, kita bisa mensyukuri karya Tuhan. Ya setelah itu, setelah dilihat wartawan ini jadi penasaran juga. Akhirnya surat ini dikembalikan, dibawa lagi. Boleh ya Bu Hana, saya tahu, oh enggak apa-apa. Ini sudah menjadi kenang-kenangan buat saya. Dengan menangis, sedih, akhirnya wartawan ini meninggalkan Tante Hana ini. Terus dia keluar dari gedung, dia ketemu lagi dengan satpam. Dia tanya, satpamnya tanya, ada keperluan apa Bapak menemui pasien? Oh saya hanya ingin melihat, menyatakan surat ini benar atau enggak. Dan saya sudah bertemu dengan orang yang menulis suratnya, kepada Michael Douglas Sapa gitu ya, namanya segitu ya. Nah satpam ini terkejut, loh nama ini juga ada di sini, nama ini juga ada di sini Pak, tapi orangnya di lantai 8. Dengan rasa terkejut, dia kembali, wartawan ini, masa sih Pak, coba lupa ya. Terus akhirnya aku ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris, kita gawe-gawe aja bahasa Indonesia. Akhirnya dia tanya, loh ini loh, nama ini Michael Douglas ini wis gak ada wis. Ini ya orang ini wis. Akhirnya di mana Pak? Di lantai 8. Akhirnya dengan tergesa-gesa pemuda ini, wartawan ini mencari kamar itu ke lantai 8, dan di situ dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang duduk di atas kursi roda, dan sebelahnya ada tongkat. Akhirnya dia nyamperin, dia ngomong, kakek yang namanya Michael ya, lu kok tahu kamu? Iya, ini saya tahu dari sepucuk surat ini. Akhirnya surat ini diberikan pada Michael itu. Nah, kakek ini sangat-sangat terkejut. Akhirnya saya temukan dompet saya hilangnya wis waunan iko ya. Ya kan? Ditemukno dengan tulisan yang sama, dengan karyanya dia menerima surat itu tetap sama. Dia ngomong, ini surat dari kekasihku, dari cinta pertamaku. Ya, ini sudah lama. Setelah saya kehilangan dompet saya, kehilangan surat saya sudah memutuskan nggak kawin pisan, nggak rabi-rabian. Saya kira bingung, lansia ya udah rabi. Iki ngomong tegas, nggak rabi-rabian ya. Ojo nanti loh ya. Ojo nanti ceritanya nang lansia nanti. Iya Bu ya iya. Ya fokus balik ke sini lagi. Boleh nggak ngurusi yang kawin lansia, nggak ngurusi. Loh mari ngiling-ngiling mana.
Akhirnya dia kembali lagi ya, cerita tadi, surat tadi ini dilihat dengan tamat ya, itu tadi sama kacamatanya diangkat, dilihat, bener ini suratku. Ini surat yang saya diberi sama Hana, saya simpen dan saya memutuskan untuk saya tidak nikah, tidak kawin-kawinan setelah 5 surat ini. Ya, terus kamu kok bisa nemu? No, saya nemukan di jalan kayak. Dan saya sudah bertemu dengan orang yang nulis surat ini kayak. Masa? Dengan rasa pucat dan kaget dia tanya, masa di mana kamu ketemu? Tetap kayak orangnya baik-baik saja. Dan pemuda ini ngasih spirit yang luar biasa. Dan cantiknya tetap seperti kakek waktu ketemu mula-mula. Dengan rasa air mata berlinang, serasa nggak mungkin, ini wis puluhan tahun nggak mungkin ketemu gitu loh. Terus pemuda ini nanyakan, kakek kepingin ketemu? Sangat kepingin sekali. Ya dia langsung berdiri, terus posisi dia bunyi doa, langsung berdiri. Saya senang itu, saking senangnya ya. Tongkatnya dibawa, akhirnya pemuda ini menuntun kakek ini untuk naik lift ya. Ibu Hana tetap cantik, Ibu Hana tetap seperti yang kakek Michael temui waktu pertama dengan curhat, aku setelah menerima surat ini terus kehilangan. Ini surat ini sudah makem di hati saya. Saya sampai memutuskan nggak rabi-rabian, nggak kawin-kawinan. Singkat cerita naik lift, akhirnya dia dibawa ke Hana. Ya, podo tuweke. Ya, tongkat si jening merapat ya. Akhirnya dia bertemukan. Dia berhadapan yang akhirnya Michael ngomong, Hana, kamu masih kenal aku ah? Akhirnya kembali lagi kacamata diangkat. Dilihat kembali dia ngomong, Michael. Wah, kayak di film-film yang akhirnya mereka berpelukan. Mereka saling tangis-tangisan yang begitu lama, dia tidak ketemu puluhan tahun, wisan tidak ketemu. Ya kan akhirnya mereka berpelukan, yang akhirnya dia menceritakan setelah lama tidak bertemu dia wis semua. Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk pergi. Biarlah mereka menikmati kangen rindune. Ya, pemuda ini pergi. Pemuda ini merasa bangga. Ya kan, dengan waktu yang seperti itu dia bisa mempertemukan dua pasangan yang terputus begitu lama. Ya, setelah itu pemuda ini pulang dan yang kakek ini keurus kangen rindu wis. Enggak perlu diambung pipi kiri pipi kanan kiri balik mana dengkul diambung kabeh wis ya. Saking kangen nih. Setelah pemuda ini pulang beberapa bulan kemudian dapatlah undangan pernikahan kakek Michael dan nenek Hana. Menikah mereka. Jadi di umur mungkin Hananya 73, yang yang Michaelnya 78. Akhirnya tulisan ini dibikin sama wartawan ini dibikin. Tapi bawahnya akhirnya ditulis dengan huruf besar. Dengan waktu Tuhan membuat karya yang sangat luar biasa. Akhirnya cuma itu aja. Sama dengan tadi tema hari ini tentang waktu. Tuhan itu membuat waktu, sudah membuat waktu itu yang sangat luar biasa. Karyanya itu sangat mumpuni sudah. Nah, maka dari itu, ayo kita mulai lagi. Ayo kita menggunakan waktu itu untuk apa sih? Ayo mulai cari kekekalan, cari keabadian. Ojo mek delok dunia tok wis. Ya, saya rindu seperti ini ya. Ya, kiranya firman ini akan menguatkan kita terlebih lagi. Benar-benar percaya Tuhan itu sudah membuat karya-karya yang luar biasa pada pribadi lepas pribadi kita. Ayo maka gunakan waktu kita sebaik mungkin. Terlebih lagi ayo fokus kita gunakan waktu itu untuk Tuhan. Ojo untuk lain-lain. Ya, setuju ya? Oke, firman dan saya cukup sekian. Saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Saya akan berdoa. Ya, kembali lagi kita fokus lagi kepada Tuhan. Kita mulai mengenungkan tentang waktu-waktu yang telah diberikan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa mememori tentang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, terlebih lagi seperti cerita di kakek ini sampai 60 tahun yang lalu. Aku gimana nggak tahu. Coba kita pejamkan mata kita. Kita fokus sama waktu yang Tuhan berikan pada pribadi lepas pribadi kita. Kita bawa hati kita ambil iman kita.
Tuhan sudah memberikan karya yang luar biasa buat setiap kita. Terlebih lagi waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada pribadi, lepas pribadi hari ini. Ayo kita bawa hati kita. Kita renungkan tentang waktu-waktu yang telah Tuhan berikan buat kita. Kita sudah gagal menggunakan waktu itu. Kita sudah merasa percuma, ternyata sampai hari ini pun aku menggunakan waktu ini ternyata sia-sia. Ternyata semua ini percuma. Dengan tadi cerita tadi, sebenarnya Tuhan berikan karya yang sangat luar biasa buat pribadi kita masing-masing. Ayo kembali lagi kita bawa hati kita. Kita pejamkan mata kita. Kita renungkan tentang sekilas firman yang mengumumkan cuma waktu. Cuma waktu aja. Kita sudah diberi waktu sama Tuhan, tapi kita kalah, kita salah menggunakannya. Ayo kita bawa hati kita kembali. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, sangat sederhana Tuhan. Hanya dengan mengetahui waktu yang Engkau telah berikan Tuhan. Engkau berikan waktu yang sangat luar biasa Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, tetap Kau memberikan waktu yang sangat luar biasa buat kita semua Tuhan. Tuhan, kami merasa gagal. Tuhan, kami merasa salah menggunakan waktu saat-saat ini Tuhan. Kami gunakan waktu hanya sesuai dengan keinginan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Hanya sesuai kehendak pribadi kita aja Tuhan, tanpa menyisakan waktu untuk fokus hanya sesuai kehendak-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami telah gagal Tuhan menggunakan waktu-waktu ini Tuhan. Bawa hati iman kami Tuhan untuk kembali lagi Tuhan pada waktu yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan, untuk terfokus Tuhan, untuk mencari keabadian dan kekekalan Tuhan. Perlahan-lahan akan kita buang semua Tuhan, waktu yang percuma untuk hal-hal dunia Tuhan. Mari Tuhan, bawa kasih-Mu Tuhan kepada tiap pribadi lepas pribadi ini Tuhan, untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran hari ini Tuhan tentang waktu Tuhan. Kiranya kami semua akan menggunakan waktu ini Tuhan. Kami tidak akan hitung-hitungan lagi dengan waktu, terkhusus untuk fokus hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan beribadah juga menggunakan waktu ibadah fokus Tuhan, tidak terfokus waktu untuk lain-lainnya Tuhan. Kami akan beribadah dengan penuh ketulusan, fokus beribadah juga Tuhan. Saya akan mengesampingkan keinginan-keinginan dunia Tuhan. Kembali lagi Tuhan, waktu Engkau yang menentukan Tuhan. Sisa waktu ini Tuhan, kiranya akan kami gunakan sebaik-baiknya mungkin Tuhan, hanya untuk fokus menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya fokus melayani hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan, kiranya akan menjadi rema buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan